Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran kimia. Pada video kali ini kita telah sampai pada bab redoks dan elektrokimia. Akan tetapi kali ini kita hanya akan belajar tentang pengertian redoks dan cara menentukan bilangan oksidasi. Sebelum kita belajar tentang pengertian redoks dan penentuan bilangan oksidasi, perlu kita ketahui terlebih dahulu reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi redoks itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebagai contoh, pada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran merupakan contoh reaksi redoks yang paling umum. Contohnya pada pembakaran propana, di udara yang mengandung O2, atom karbon teroksidasi membentuk CO2, sementara atom oksigen tereduksi menjadi H2O. Contoh lainnya yaitu proses perkaratan atau korosi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks, reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi Fe2O3X-H2O, di mana besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi atau karat. Contoh berikutnya yaitu proses pemutihan. Pemutihan adalah suatu proses menghilangkan warna alami dari serat tekstil, benang, kain, bubur kayu, kertas, dan produk lainnya dengan reaksi kimia tertentu. Beberapa zat pewarna bisa dihilangkan dengan zat-zat pengoksidasi sebagai suatu pemutih. Pemutih yang paling umum digunakan adalah senyawa-senyawa klor, hidrogen peroksida, natrium perborat, dan kalium permanganat. Dan sebagai zat pewarna, bisa dihilangkan menggunakan zat pereduksi seperti belerang dioksida. Contoh lainnya dari reaksi redoks yaitu reaksi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses reaksi oksidasi reduksi biologi yang terjadi secara alami. Fotosintesis merupakan proses yang kompleks dan melibatkan tumbuhan hijau, alga hijau, atau bakteri tertentu. Organisme ini mampu menggunakan energi dalam cahaya matahari atau cahaya ultraviolet melalui reaksi redoks menghasilkan oksigen dan gula. Kita masuk pada pengertian reaksi redoks. Dalam redoks ada istilah oksidasi dan reduksi yang disingkat dengan redoks. Apa pengertian dari redoks itu atau reduksi oksidasi itu? Awalnya reaksi redoks adalah reaksi yang menangkap atau melepaskan oksigen. Pada perkembangannya, reaksi redoks merupakan reaksi yang menangkap dan melepas elektron, di mana oksidasi itu menjelaskan pelepasan elektron dari sebuah molekul, atom, atau ion, sementara reduksi menjelaskan penangkapan elektron dari sebuah molekul, atom, atau ion. Nah, lebih lanjut, karena adanya pelepasan dan penangkapan elektron, maka terjadi peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi. Pada pengertian reaksi redoks sebelumnya, terdapat istilah bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biloks adalah sesuatu yang biasa kamu jumpai ketika belajar kimia. Sebuah atom akan memiliki muatan positif dan juga negatif. Penentuan positif dan negatif ini berasal dari keinginan sebuah atom untuk menjadi stabil melalui proses transfer elektron. Sebuah atom bisa melepas atau menerima sejumlah elektron. Untuk menentukan apakah sebuah atom bernilai positif, kamu bisa melihat apakah dia sudah melepas sejumlah elektron atau tidak. Sedangkan untuk atom negatif, kamu bisa menilai apakah atom tersebut sudah menerima sejumlah elektron dari atom lain. Jumlah muatan positif dan juga negatif dalam suatu atom bisa kita sebut sebagai biloks atau bilangan oksidasi.
Sehingga pengertian dari bilangan oksidasi itu adalah jumlah muatan negatif dan positif dalam suatu atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom yang lain. Beberapa atom hanya mempunyai satu biloks, namun ada beberapa atom yang mempunyai lebih dari satu biloks. Jika kamu menemukan nilai dari sebuah bilangan atom pada suatu molekul atau senyawa, maka kamu harus mengetahui terlebih dahulu biloks atau unsur lainnya yang mempunyai sifat umum atau standar. Untuk itu, kita perlu mempelajari bagaimana caranya menentukan bilangan oksidasi. Penentuan bilangan oksidasi. Dalam menentukan bilangan oksidasi terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas dibagi menjadi 2. Dalam bentuk atom, contohnya C, Ca, Cu, Na, Al. Dan dalam bentuk molekul, contohnya H2, O2, Cl2, P4, S8. Kesemua unsur tersebut dan molekul-molekulnya, bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Ketentuan berikutnya, bilangan oksidasi atom F itu sama dengan -1. Jadi itu pasti ya, bahwa bilangan oksidasi F itu sama dengan -1. Ketentuan ketiga, bilangan oksidasi logam golongan 1A, 2A, Ag, Zn, dan Al sesuai dengan letak golongan pada sistem periodik dan selalu bertanda positif. Bilangan oksidasi golongan 1A yang berupa Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr itu sama dengan +1. Contoh, bilangan oksidasi Na dalam NaCl adalah +1. Golongan 2A, berilium atau Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra itu adalah +2. Contoh, bilangan oksidasi Mg dalam senyawa Mg
dalam senyawa MgSO4 itu sama dengan plus 2. Sementara bilangan oksidasi Al itu sama dengan plus 3. Ag itu sama dengan plus 1. Dan Zn itu sama dengan plus 2. Ketika unsur-unsur ini berada dalam bentuk senyawa. Ketentuan berikutnya, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan jumlah muatannya. Contoh, ion monoatom itu adalah Na+. Artinya, bilangan oksidasi Na itu sama dengan plus 1. Mg 2+, di bilangan oksidasi Mg sama dengan plus 2. Al 3+, itu artinya bilangan oksidasi Al itu sama dengan plus 3. Berupa ion, tetapi hanya monoatom. Ion karena ada muatannya. Bilangan oksidasi ion itu sama dengan jumlah muatannya. Ketentuan berikutnya, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion poliatom sama dengan jumlah muatannya. Contoh, NH4+. Merupakan suatu ion, tetapi terdiri dari lebih dari satu unsur, sehingga disebut dengan ion poliatom. Maksudnya dari jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu ion poliatom sama dengan jumlah muatannya, artinya bilangan oksidasi N ditambahkan dengan 4 kali bilangan oksidasi H itu sama dengan plus 1. Jumlah dari bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu ion poliatom sama dengan jumlah muatannya. Ini muatan dari NH4+. Maka jumlah bilangan oksidasi semua atom-atomnya itu adalah plus 1. Bilangan oksidasi N itu hanya dikali 1 karena N-nya hanya 1. Sementara hidrogennya atau H-nya itu ada 4. Sehingga 4 kali bilangan oksidasi hidrogen. Ketentuan selanjutnya yaitu jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu senyawa adalah 0. Contoh, pada senyawa H2O. Artinya, 2 kali bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi O itu sama dengan 0. Sama dengan 0 karena H2O itu tidak bermuatan ya. Aturan berikutnya adalah bilangan oksidasi atom hidrogen dalam senyawa adalah plus 1, kecuali pada senyawa hidrida. Apa itu hidrida?
Hidrida itu adalah nama yang diberikan untuk ion negatif ion hidrogen, atau saat hidrogen membentuk senyawa bersama logam. Contoh, pada senyawa Al H 3 kali. Masih ingat pada aturan sebelumnya, jumlah bilangan oksidasi senyawa itu sama dengan 0. Artinya, bilangan oksidasi Al ditambah 3 kali bilangan oksidasi H itu sama dengan 0. Pada aturan nomor 3, itu bilangan oksidasi Al telah kita ketahui itu plus 3. Dikali 3 kali bilangan oksidasi hidrogen itu sama dengan 0. Maka 3 kali bilangan oksidasi hidrogen itu sama dengan min 3. Bilangan oksidasi hidrogen itu sama dengan min 3 dibagi 3 itu sama dengan min 1. Jadi pada senyawa hidrida bilangan oksidasi hidrogen itu adalah min 1. Aturan selanjutnya, bilangan oksidasi atom O dalam senyawanya adalah min 2 pada umumnya, kecuali pada senyawa peroksida, superoksida, dan F2O. Pada senyawa peroksida, H2O2, N2O2, Na2O2, BaO2, ini bilangan oksidasi O itu sama dengan min 1. Pada senyawa superoksida, KO2, RbO2, itu bilangan oksidasi O sama dengan min 1/2. Sementara pada senyawa F2O, ini bilangan oksidasi O itu sama dengan plus 2. Masih ingat di aturan sebelumnya bilangan oksidasi F itu pasti min 1, sehingga bilangan oksidasi O di sini adalah plus 2. Kita masuk pada contoh soal. Tentukanlah bilangan oksidasi dari unsur yang digaris bawahi. Kita mulai dari bagian A. Senyawa NH3. Kita perlu menentukan berapakah bilangan oksidasi dari N. Karena ini adalah senyawa, maka jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Artinya, bilangan oksidasi N tambah 3 kali bilangan oksidasi H sama dengan 0. Kita harus mencari berapa bilangan oksidasi N. Sementara bilangan oksidasi hidrogen pada aturan sebelumnya yaitu plus 1 sama dengan 0. Bilangan oksidasi N tambah 3 sama dengan 0. Artinya bilangan oksidasi N sama dengan min
3. Untuk bagian B, ion CrO4 2-. Ingat, pada ion poliatom, jumlah bilangan oksidasi pada ion poliatom itu sama dengan muatannya. Sehingga bilangan oksidasi Cr tambah 4 kali bilangan oksidasi O itu sama dengan -2. Lihat muatannya ya. Kita harus mencari bilangan oksidasi Cr. Nah, di aturan sebelumnya, bilangan oksidasi O itu adalah -2. Kenapa -2? Karena CrO42- itu bukan senyawa peroksida atau superoksida. Sehingga dia bilangan oksidasi O-nya adalah -2. Bilangan oksidasi Cr tambah -8 sama dengan -2. Bilangan oksidasi Cr sama dengan -2 tambah 8 sama dengan +6. Soal berikutnya, bagian C, itu KiO3. Nah, ini adalah senyawa, sehingga jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Artinya, bilangan oksidasi K tambah bilangan oksidasi I tambah 3 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Yang kita cari adalah bilangan oksidasi I. Bilangan oksidasi K itu adalah +1. Ingat aturan golongan 1A. K itu berada di golongan 1A. Tambah 3 kali bilangan oksidasi O itu -2. Sama dengan 0. Bilangan oksidasi I itu sama dengan -1 tambah 6. Atau sama dengan +5. Selesai ya untuk contoh soal. Selanjutnya, untuk latihan, silakan mengunjungi link berikut dan masukkan password yang ada di bawahnya. Setelah kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.